Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi Anissa, selamat pagi Arijal, selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan belajar yang sangat spesial. Kira-kira apa ya? Oh, sudah terlihat, yaitu belajar tentang keterampilan menulis puisi. Oke, KD-nya adalah 4.6, yaitu melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang sempurna sebagai bentuk ungkapan diri. Oke, assalamualaikum anak-anak yang solih dan solihah. Kali ini Bu Guru akan mengajarkan tentang apa? Tentang puisi. Selain puisi, kita juga akan belajar tentang cara menulis puisi yang benar. Bagaimana ya? Tapi sebelumnya izinkan Bu Guru membacakan puisi terlebih dahulu. Karena puisi, aku bercerita, mengukir prestasi dengan segudang cita-cita. Karena puisi, aku berkarya, mencetak generasi berjiwa kaya. Karena puisi, aku tertawa, membuang sedih dan kecewa. Karena puisi, aku menangis, menyeka air kejadian tragis. Karena puisi, aku berlatih sabar, rajin belajar agar pintar. Karena puisi, aku berprestasi, waktu luang jadi terisi. Karena puisi, doaku tak pernah terlewat, agar keluarga Bina Amal selamat dunia akhirat. Mulai kalau Tadi kenapa? nggak mati. Kalau mulai 1, 3. Kalau Bu Samsi tadi sudah membaca puisi tentang karyanya Bu Samsi, kali ini Bu Samsi akan membaca tentang karya teman kita di kelas 4 Abdullah, yaitu dari Kak Rania dan Kak Maudi yang ada di buku Kado untuk Guru. Penasaran bagaimana puisinya? Yuk kita baca. Guruku, kata-katamu akan kusimpan di otakku. Pelajaranmu akan kuterapkan dalam hidupku. Sekarang aku akan menjadi siswa yang lebih bisa. Untukmu aku berbalas jasa, berdoa agar rezekimu seluas samudra. Itu adalah karya dari Kak Maudi Aisyah Hairunisa Wibowo. Berikutnya adalah puisi karya dari Kak Rania Atifia Azhar. Ada satu yang kuingat, guruku tak pernah jemu. Kami sering lalai dengan nasihatmu. Kami sering lupa dengan ajaranmu. Tapi ada satu yang kuingat, engkau selalu semangat agar kami belajar dengan giat. Terima kasih guruku. Aku akan mencoba mendengarkan nasihatmu agar selalu belajar banyak ilmu. Oke, itu adalah tadi puisi dari karya teman kalian. Sekarang kita bahas puisi lebih dalam yuk. Puisi adalah bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata yang indah dan kaya makna. Keindahan sebuah puisi ditentukan oleh diksi, rima, dan irama yang terkandung dalam puisi tersebut. Unsur-unsur puisi yang pertama adalah diksi. Apa itu diksi? Diksi yaitu pilihan kata yang tepat, selaras, indah, dan komunikatif untuk mengungkapkan gagasan sehingga memperoleh efek sesuai harapan. Bunyinya indah dan harmonis. Contohnya, aku duduk santai di tepi pantai. Perhatikan kata I. Itu adalah harmonis karena sama-sama berakhiran I.
Selanjutnya yang kedua adalah imajinatif. Kata-kata yang imajinatif adalah kata-kata yang bisa menimbulkan bayangan atau khayalan. Contohnya, adik kecil menangis. Air matanya mengalir di pipi. Artinya, kita bisa membayangkan ada adik kecil yang menangis dan pipinya basah oleh air mata. Yang ketiga adalah bahasa figuratif atau majas. Bahasa yang digunakan penyair untuk menyatakan sesuatu dengan membandingkan dengan benda atau menghidupkan benda. Contohnya, pena itu menari-nari di kertas putih yang awalnya bersih. Nah, pena untuk menulis, tetapi diibaratkan seperti manusia, yaitu bisa menari-nari. Yang keempat adalah rima. Apa itu rima? Rima adalah pengulangan bunyi dalam puisi. Perhatikan contohnya. Sujudku padamu, Sang Penciptaku. Aku rindu keberkahan waktuku untuk menuntut ilmu. Nah, rimanya ada di pengulangan bunyi U. Berikutnya tentang tema. Tema adalah gagasan pokok yang diungkapkan penyair dan bisa menjawab pertanyaan, bicara tentang apa toh? Lagi bahas tentang apa toh? Nah, berikutnya yang keenam adalah perasaan. Puisi bisa menceritakan perasaan penyair seperti sedih, senang, kecewa, marah, atau kesal. Yang berikutnya nada dan suasana. Nada puisi seperti guru menasehati, mengejek, menyindir, mengomel, dan bisa menimbulkan keterkaitan suasana dengan pembacanya. Yang terakhir adalah amanat. Seperti dalam cerpen atau cerita, puisi juga punya hikmah atau pesan yang ingin disampaikan atau biasa disebut nasihat. Alhamdulillah ya, berarti kita sudah mengenal ada 8 unsur-unsur puisi. Nah, apa sih bedanya puisi dengan cerpen? Beda ya, kalau cerpen itu ditulis dalam beberapa paragraf, sedangkan puisi ditulis dalam beberapa bait. Coba disimak lagi ya, puisi tentang temanya adalah Corona dan sekolah. Perhatikan, rindu sekolah, itu adalah judul puisi. Kemudian di terakhir itu adalah Samsiati Uhibbuka Fillah, itu adalah pengarang puisi. Nah, kalau cerpen itu terdiri dari beberapa paragraf, itu di situ terlihat bahwa puisi terdiri dari beberapa bait. Satu baitnya pada puisi Rindu Sekolah itu terdapat 4 baris. Oke, Bu Samsi bacakan ya. Rindu Sekolah. Matahari bersinar cerah. Aku kenakan seragam putih merah. Duduk rapi membaca basmalah, aktivitas yang kurindu di sekolah. Biasanya bertemu guru, bercanda dengan teman sebangku. Sering kami berseru, akan rajin membaca buku. Saat bel berdering, kami lari dengan bola digiring. Sepak bola di jam istirahat, dan kami berseru, kami anak hebat. Kami jajan di kantin bersama, kadang makan berlama-lama. Karena takut pelajaran berikutnya, matematika yang penuh tanda tanya. Sungguh aku rindu sekolah. Meski kami banyak ulah, guru tetap sabar tanpa lelah, mendidik kami tanpa pandang sebelah. Corona, cepatlah pergi, agar kami bisa menyongsong pagi. Belajar ke sekolah penuh energi dan tak tanya kapan ke sekolah lagi. Oke, semakin paham bukan tentang puisi? Dari puisi tersebut kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, tema puisi tersebut tentang corona dan sekolah. Kemudian judulnya adalah Rindu Sekolah. Pengarangnya atau penyairnya adalah Samsiati Uhibbuka Fillah. Berikutnya terdiri dari 6 bait. Satu bait terdiri dari 4 baris. Dalam setiap bait ada rima. Kemudian pemilihan diksi yang mudah dipahami. Dan yang tak kalah pentingnya adalah pesan, rindu sekolah dan doa agar corona tak ada lagi. Alhamdulillah, semakin paham bukan tentang puisi karena sudah ada contohnya dan unsur-unsurnya.
Berikut yang terakhir nih adalah tugas kalian, yaitu tulislah satu puisi bertema sekolah atau corona. Jangan lupa tulis judul dan nama serta kelasmu ya. Judulnya bebas, boleh rindu sekolah, ada apa dengan corona, sekolah dari gara-gara corona, rindu teman sekolah, corona oh corona, gak mau sakit covid, rindu guru dan teman sekolah. Pokoknya bebas tentang sekolah dan corona. Khusus untuk tugas ini ditulis pada selembar kertas dan selipkan pada buku tema 4 karena kertas nanti akan dikumpulkan ke Bu Samsi. Terima kasih dan selamat mengerjakan. Sukses untuk kita semua. Salam hebat dan anak-anak solih yang siap menyolihkan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.